Kita mau melihat dengan baik secermat-cermatnya masyarakat di mana kita menjadi bagiannya, yaitu masyarakat Subang Kencana dan Pugak. Kalau mencermati masyarakat Subang Kencana dan Pugak, penghasilannya sebagian besarnya dari apa? Kebun. Kebunnya itu ditanami apa? Kopi, kapol. Yang menghasilkannya berapa bulan sekali itu? Kalau kapol 3 bulan sekali, kalau kopi setahun. Setahun. Ganja nggak ada? Ya, memang. Singkong ada ya, singkong ya? Nggak ada. Oh, dimakan babi. Kalau gemat dimakan Pak Nemo ya? Juga pohon-pohon keras ya. Tapi kalau pohon keras itu lama ya. Jadi umumnya itu dari kebun ditanami kopi, kapol. Ya ringkasnya adalah yang tidak dimakan oleh hama. Dan di sini hamanya itu babi dan monyet. Monyet yang bercelana atau yang tidak bercelana? Yang penting kita mengenali. Jadi itulah sumber penghasilan masyarakat Subang Kencana dan Pugak, dari kopi, dari kapol yang tidak bisa dimakan oleh hama, entah itu babi, entah itu monyet. Memang ada pohon keras, tapi pohon keras itu bertahun-tahun ya. Apakah ada sumber penghasilan yang lain selain dari itu? Nggak ada. Nggak ada. Pisang juga dimakan monyet. Makanya kalau nggak ada pisang. Baik. Jadi kalau mencermati tadi berarti orang sini itu sumber penghasilannya memang mengandalkan tanah. Tapi tanah itu untuk diolah kan juga harus memperhitungkan hama. Karena itulah maka yang ditanam di sini adalah kopi dan kapol. Bagi saya ini hebat. Berarti masyarakat di Subang Kencana dan Pugak itu cermat, tahu apa yang tepat, yang bisa dilakukan supaya alam itu juga memberi manfaat. Nah sekarang kalau melihat kira-kira apa yang perlu dilakukan untuk keberlangsungan? Harus dirawat kan Pak. Maksudnya tanahnya dirawat, dipelihara. Konkretnya apa? Diberi pupuk. Yang diberi pupuk itu tanahnya atau tanamannya? Tanamannya. Pernah melihat bedanya antara tanaman kopi atau kapol yang kurang pupuk dan yang cukup pupuk? Ada bedanya, jauh ya? Jauh juga jauh. Jauh ya. Jadi yang perlu diperhatikan supaya alamnya itu bisa memberikan yang lebih maksimal. Memang apa yang ditanam harus diberi pupuk. Biasanya pupuk apa? Ya, tes, Pupuk kimia. sel, Ada lagi yang perlu diperhatikan? pelindung tanaman. Maksudnya pelindung itu apa? Pohon-pohonan yang di sampingnya ditanami supaya tidak terlalu panas. Jadi juga ada pohon yang untuk melindungi supaya kopi dan kapol nggak terlalu kepanasan. Di samping pupuk juga pelindung. Lalu ada lagi? Pengairan sudah pengairan alam. Pengairan susah atau di sini air? Dosa. Apakah para petani di sini sering berkumpul ngobrol mengenai pertaniannya? Kira-kira diperlukan nggak? Ada kelompok tani, pertemuan kelompok tani yang berharap dari penyaluran. Itu setiap apa? Paling setahun sekali. Setahun sekali. Bidang temu itu ada kelompok tani yang punya sawah jumlah itu 10 hektar sudah dibiarkan menjadi belantara. Nggak diurus. Karena nggak sanggup menghadapi hama, babi, dan monyet. Mengapa saya ngobrol soal ini? Karena gereja itu juga harus ngurusi
hidup sehari-hari. Maka tadi saya bertanya, sehari-hari kalau dilihat masyarakat di Subang Kancana dan Bugak, penghasilannya yang utama apa? Supaya kaitannya dengan hidup sehari-hari, umat itu juga oleh gereja dibantu. Nah, Bapak Suci pas Leo ke-14 itu berusaha ke sana dengan memanfaatkan ulang tahun kegembalaan kaitannya dengan alam, judulnya Laudato Si, terpujilah engkau. Nah, gereja itu juga harus memberi perhatian terhadap alam, termasuk yang berkaitan dengan penghasilan utama masyarakat, umat. Jadi yang terpenting adalah kita menyadari bahwa ketika kita menjalani hidup sehari-hari, ketika kita bersikap terhadap kebun, itu sebenarnya juga bagian dari iman. Itu juga bagian dari menggereja. Selama ini kalau orang bilang si A aktif menggereja, apa yang dipahami? Mungkin karena dia lektor, mesinar, kor, ya kan? Aktif menggereja itu termasuk di dalamnya berkaitan dengan mengolah, memperhatikan alam. Gak usah yang muluk-muluk, yang menjadi keseharian kita. Karena kalau saya mencermati umat kita ini, waktunya juga sudah banyak kok untuk ngurus alam yang miliknya sendiri. Bahkan untuk itu pun juga kadang kurang waktu kan. Jadi kita menghayati bahwa ketika kita berhadapan, ketika kita bersikap dengan kebun, itu juga aktif menggereja. Nah, mudah-mudahan ini nanti juga menyemangati. Jadi jangan kita berkecil hati seakan-akan belum aktif menggereja. Karena belum menjadi mesinar, belum menjadi lektor, belum menjadi pemazmur, belum ikut legio, jangan. Aktif menggereja itu berarti juga kalau kita di dalam bersikap terhadap pekerjaan kita, sumber penghasilan utama kita, kebun, nah itu dilaksanakan baik-baiknya. Kita sudah tahu kok, harus tekun merawat, memberi pupuk, diberi pohon pelindung, harus ditanami yang hamanya yaitu babi dan monyet tidak menyerang. Saya kira juga baik kalau ditumbuhkan kebiasaan. Yuk para petani nggak usah nunggu penyuluh, karena penyuluh datangnya hanya setahun sekali ya. Yuk para petani kita kumpul, kita ngobrol apa yang bisa dibuat supaya bisa lebih maksimal. Syukur-syukur juga menemukan jalan bagaimana mengatasi hama. Memang problemnya di kita ini adalah hama tapi nggak boleh dibunuh, ya kan? Kalau wereng boleh dibunuh, tikus boleh dibunuh, tapi hama, monyet nggak boleh dibunuh. Padahal itu beranak pinak terus.